Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran yang sama ya, masih di pelayanan farmasi. Oke, sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya kita diberi kelancaran selama melakukan proses pembelajaran hari ini ya. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, hari ini full 27 anak atau tidak? Tidak. Sekretaris, siapa saja yang tidak masuk hari ini untuk presensi kehadirannya? Dua orang, siapa saja? Alasannya? Sakit. Sudah beberapa hari ke belakang juga masih sakit? Oke. Berarti 27 dikurangi 2 orang. Berarti total anak semuanya 25 orang. Oke. Ibu akan mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin? Screening resep. Screening resep dilakukan oleh siapa? Apoteker. Asisten apoteker bisa atau tidak? Bisa. Berarti screening resep itu dilakukan oleh apoteker atau asisten Apoteker. Screening resep poinnya ada berapa? Ada berapa? 3. 1. Berdasarkan administrasi. Yang kedua, kesesuaian farmasi. Yang ketiga, pertimbangan klinis. Oke, itu untuk seputar mengulas materi yang sebelumnya itu tentang screening resep ya. Terus kemudian menginjak ke pertemuan yang sekarang itu akan ada pembahasan yang berbeda ya. Kita akan membahas tentang alur distribusi obat. Ada yang sudah tahu nggak alur distribusi obat? Kalau sudah tahu berarti tidak usah Ibu ajarkan hari ini ya. Kita belajar bareng-bareng hari ini ya. Sebelum kita membahas tentang materinya, perlu kalian ketahui ya, tujuan pembelajaran kalian mempelajari tentang alur distribusi obat itu ada 2. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan tahapan alur distribusi obat di apotek. Apa saja yang termasuk alur distribusi obat di apotek? Bisa kalian lihat dari mulai screening resep, menghitung biaya obat, kemudian penulisan etiket, kopi resep, kwitansi, sampai dengan PIO secara rinci. Tujuan yang kedua itu melalui simulasi. Peserta didik terampil melakukan alur distribusi obat. Tahapannya sama seperti yang poin 1 ya, dari mulai screening resep sampai ke PIO dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu mudah-mudahan setiap peserta didik itu mampu melakukan yang terakhir ya, simulasi. Jadi kalian itu terampil melakukan alur distribusi obat tahapan-tahapannya. Screening resep semua peserta didik bisa. Penulisan etiket, penghitungan biaya kalkulasi obat, bahkan sampai dengan penyerahan obat beserta PIO-nya pun semua bisa gitu ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke? Apa sih Bu manfaatnya kita mempelajari tentang alur distribusi obat di apotek lagi gitu. Sekarang kalian di kelas 11. Bahkan berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya? Desember, bahkan sebulan lagi ya? Tinggal bulan Desember nih. Kalian Januari itu sudah OTW PKL. Minimalnya materi ini itu bisa jadi bekal buat kalian PKL ya. Mulai dari minimal nih, ketika datang resep dokter itu kalian tidak terlalu lama harus diapain ya gitu ya. Jadi tahu tahapan yang pertama harus kalian lakukan itu adalah apa? Screening resep. Screening resepnya sudah bisa, berarti oh poinnya ini itu yang harus dicek. Ibu akan sedikit
dewasa-dewasa tuh. Jadi ketika kalian diberi masalah, berarti kalian harus tahu bagaimana cara mencari dan mendapatkan solusi. Ya, untuk metodenya kita pakai diskusi dan tadi simulasi untuk PIO-nya. Ya, untuk tahapan pembelajarannya nanti seperti biasa Ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Di situ terdapat tahapan-tahapan model pembelajaran untuk yang kita lakukan hari ini. Oke? Ada yang belum tahu resep itu seperti apa? Ada yang belum tahu? Hah? Tahu sudah? Semua tahu? Oke. Ada yang sudah tahu kopi resep itu seperti apa? Tahu? Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari resep dan kopi resep? Di mana? Di resepnya atau di kopi resepnya? Di resepnya. Ada jawaban yang lain? Perbedaan antara resep dan kopi resep? Ada tidak? Sebenarnya tidak salah jawabannya ya. Untuk fokus harus mengerjakan kopi resep ya, kalian itu terfokus pada resep yang ada tulisan internya. Oke? Paham? Bisa dipahami sampai situ? Jadi kenapa kalian mengisi kopi resep? Itu dasarnya dari resep yang ada tulisan internya. Satu lagi. Apa ini? Etiket. Berarti hampir semua peserta didik sudah tahunya bentukan etiket minimalnya tahu. Ada berapa macam etiket? 2. Maksud berwarna-warni itu tidak mejiku di biru, ya, tapi putih dan biru. Perbedaannya, kalau yang putih itu untuk pemakaian jalan, kalau yang biru itu untuk pemakaian luar. Oke, ini yang harus kalian cermati betul. Jadi disesuaikan dengan bentuk sediaan yang terdapat di resep. Oke, seperti biasa, berarti kita tadi kan metodenya apa? Diskusi. Berarti kalian bentuk dulu kelompok 20 berapa teh? 20
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan melakukan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian. Saya Leti. Saya Naila. Saya Riki. Dari resep pertama, ini WhatsApp berdasarkan administrasi. Nama dokternya ada, SIP-nya ada, terus alamat dokternya ada, terus nama tulisannya ada, terus ada sama tidak ada, identitas pasien ada, cara akhirnya ada, sama informasi lainnya ada. Terus ini resep berdasarkan sesuai dengan pertimbangan klinis, bentuk kesediaan ada, dosisnya ada, cara pemberiannya, cara penggunaan yang pemberiannya tidak ada, adanya alergi tidak ada, sama efek sampingnya tidak ada. Terus Poin kedua yang disampaikan tentang kalkulasi biaya obat. Oke. Setelah dilakukan perhitungan, totalnya berapa? 47.800. Oke, terus pengisian etiket. Ya. Sekarang dari itu poin terakhir untuk bionya, ya. Nanti setelah beres melakukan bio, baru kelompok 4 boleh menanggapi. Siapa yang mau bio? Stop. Boleh. Bapak Ramadan. Ini obat Reusal untuk gangguan pernapasan seperti penyumbatan di paru-paru. Untuk obat satunya diminum sehari 3 kali 1 tablet. Harus dihindari ketika memakan obat Reusal, tidak boleh memasukkan makanan yang mengandung alergi. Yang kedua ada obat Phenylbutyrate untuk antibiotik obat sabu. Diminum sehari 2 kali 1 tablet. Harus dihindari ketika memakan antibiotik, tidak boleh makan gorengan, makanan pedas dan makanan manis. Yang terakhir ada obat paracetamol untuk meredakan sakit kepala. Diminum sehari 3 kali 1 tablet. Apakah sudah jelas? Sudah? Oke. Berarti Semoga lekas sembuh. oke, amin. Kasih aplaus dulu. Dari hasil pemaparan kelompok pertama, silakan kelompok 4 ada yang mau disampaikan atau bahkan semisal ada yang tidak sama mungkin dengan yang kalian kerjakan, silakan. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa dari kelompok 4. Oke. Ya. Dari kelompok kami, kalkulasi biaya obat yang dihitung 39.300. Di mana perbedaannya? Silakan disamakan. Boleh disebutkan yang kelompok 1 dulu untuk kalkulasi biaya obatnya. Coba sebutin. Itu Reusal
ya? 1.500, biaya racikatnya 2.500, plastik pupuknya itu 500, jumlahnya 1.000, sama ATM-nya itu 10.000, jadi totalnya 47.800. Oke. Boleh Ibu menyampaikan sedikit? Tidak ada yang salah dari kelompok 1 dan kelompok 4, tapi minimalnya saling melengkapi ya. Yang kelompok 1 tadi kalian lupanya tidak apa coba? Memperkenalkan diri terlebih dahulu, itu yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua yang kalian lupa apa coba? Tidak memastikan kebenaran pasien yang di resepnya Bapak Rahman yang datangnya perempuan gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu ini dengan siapanya pasien gitu. Terus melengkapi, ini lupa nih, tidak ada aktivitas atau makan minum yang dihindari. Tadi sudah dilengkapi di kelompok yang pertama gitu ya. Kalau digabung itu kalian memang saling melengkapi gitu. Tapi minimalnya yang kurang di kelompok 1 diperbaiki di kelompok 4, begitu pun sebaliknya. Gitu. Ada lagi yang mau disanggah? Tidak? Cukup? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Selesai sudah diskusi dan simulasinya sudah dilakukan ya secara bersama-sama. Nah, kita ambil garis tengah ya. Kita evaluasi bareng-bareng apa saja yang kurang, di mana missnya gitu ya. Masing-masing kelompok, kata Ibu tadi, Ibu bilang kelompok yang satu dengan yang satunya bukan berarti saling menjatuhkan ya, bukan berarti mau saling menjatuhkan, tapi minimal saling menambahkan, saling mengoreksi untuk apa? Untuk dapat hasil yang baik. Jadi ketika misalnya tadi kelompok 1 yang presentasi, terus kelompok 4 yang menanggapi, kelompok 1 punya catatan ya. Next, ketika saya melakukan PIO, yang harus saya tambahkan poinnya A, B, C yang tadi dilengkapi oleh kelompok 4. Begitupun dengan kelompok yang lainnya ya. Bisa diambil kesimpulan yang pertama, tadi screening resep hampir semua sudah melakukan, baik itu secara administrasi, terus kemudian secara kesesuaian farmaseutik dan juga pertimbangan klinis. Oke. Terus menghitung biaya obat tadi disesuaikan dengan daftar harga obat yang sudah dicantumkan. Meskipun ada miss tadi ya, ada kesalahan, entah itu kesalahan kalkulator atau kesalahan tangannya ya. Itu silahkan dicoba ulang terus-terusan untuk kalian agar lebih terampil dalam menghitung biaya kalkulasi biaya obat gitu ya. Terus dalam penulisan etiket, karena hampir semua resep, bahkan semua resep itu kan pemakaian apa? Pemakaian dalam. Jadi penggunaan etiketnya yang berwarna putih. Semuanya berarti menggunakan etiket berwarna putih. Terus, nah ini dia yang jadi PR bersama. Di copy resep ya. Jadi ketika ada resep asli yang bertuliskan hitam, otomatis kalian harus melakukan pengisian kopi resep ya. Pengisian kopi resep itu karena melakukan simulasinya hanya 1 kali, berarti kalian bikin kopi resep hanya 1 kali. Seperti tadi sudah dituliskan oleh kelompok 6 ya. Ada di sini, berarti untuk pengambilannya kalian cukup tuliskan date ori, yang berarti itu sudah diberikan originalnya atau aslinya. Karena di resepnya ada tulisan berapa kali hitamnya? 3 kali gitu. Jadi minimal yang original itu sudah disampaikan. Pasien masih punya kesempatan 2 kali lagi. Iya, hitam 1 kali dan hitam 2 kali untuk pengambilan berikutnya. Tapi kalian hanya cukup menuliskan kopi resepnya 1 kali yang original. Itu untuk yang kopi resep. Silakan nanti next di pertemuan berikutnya gitu ya. Kalau
belajar untuk memperkuat ini ya, alur-alur tahapan distribusi sebagai bekal nanti kalian. Kita belajar lagi bareng-bareng. Oke? Poin selanjutnya itu di kwitansi. Hampir semua kelompok sudah bisa mengisi nota dan kwitansi. Dan di PIO. PIO itu bisa dilakukan oleh siapa? Apoteker ataupun asisten apoteker. Ya, dengan catatan apa? Dengan catatan ada informasi yang disampaikan kepada pasien mengenai obat, tapi tidak lebay. Jadi budayanya tidak harus sampai efek sampingnya dijelaskan yang berlebih, ada interaksi obat, ada efek jangka panjang dan lain-lain, tidak. Ya, pelayanan informasi obat itu untuk memastikan yang pertama kebenaran pasiennya, yang kedua kebenaran obatnya. Ya, kebenaran obatnya itu berarti ada anaknya nih, cara pakainya, gitu kan, lama pemakaiannya itu disampaikan. Ya, sampai tadi bagus ada sebagian dari kelompok berapa gitu tadi yang menyampaikan aktivitas makanan dan minuman yang harus dihindari ketika sedang melakukan pengobatan gitu ya, itu boleh disampaikan ke pasien atau tadi keluarga pasien yang mewakilinya gitu ya. Itu secara garis besar poin-poin yang sudah kita lakukan ya. Oke, sudah selesai. Nah, silahkan dilihat baik-baik. Ibu sudah sediakan 2 emot yang luar biasa menurut Ibu ya. Yang satu emotnya di sini bintang, di sana bintang gitu ya. Nah, silakan. Yang satunya lagi emot bahagia. Entah itu bahagia, yes, pelajarannya selesai gitu. Atau yes, saya menguasai mata pelajaran untuk alur distribusi obat. Masing-masing anak, masing-masing dari kalian ya, asumsikan diri kalian masing-masing mau pilih emot yang mana. Tadi kamu pilih yang banyak di sini bintang, di sana bintang, atau yang yesnya yes matanya beres, atau bahkan bisa mahal. Oh yes, yesnya karena beres. Yesnya karena yes, pelajarannya beres. Kamu pilih yang mana? Yes karena? Aduh, kamu pilih yang mana? Banyak bintang. Banyak bintang. Kenapa asumsinya banyak bintang? Di sini bintang, di sana bintang. Karena ada kesulitan transmisi. Oke. Kalau misalkan ya, good. Ketika kamu menemukan masalah berarti kamu harus mencari solusinya sendiri. Ya, salah satunya berarti tadi terus berlatih. Oke, Sulastri, pilih yang mana kamu? Yang banyak bintang. Banyak bintang. Kenapa itu ada banyak bintang? Pusing banget. Yang mana yang bikin kamu pusing? Yang tadi pas ke depan agak gugup dikit gitu. Berarti yang harus ditingkatkan nilai percaya Diri. harus lebih berani sering ke depan, harus lebih berani sering ngobrol ya. Dicermin juga boleh kan kata Ibu? Hadap-hadapan sama cermin, perkenalkan nama saya Sulastri sebagai apoteker, nggak apa-apa ya, asal jangan di jalan raya, di tengah-tengah jalan hai assalamualaikum ya, itu dianggapnya ada sesuatu itu denganmu gitu ya. Oke, sudah cukup refleksinya ya, mudah-mudahan tidak jadi tegang-tegangan. Satu slide terakhir. Nah, persiapkan handphone masing-masing. Ada datanya Pak? Scan nih. Silakan di scan masing-masing anak. Boleh ke depan. So.